Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi gerak. Salah satu daripada bab yang kita harus pelajari. Baik, kita lihat bahwa apa itu gerak. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang pokok bahasan, yaitu sistem gerak pada manusia, kemudian sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada manusia, yang pertama adalah rangka. Apa fungsi rangka? Fungsinya yaitu memberikan bentuk dan ukuran tubuh, kemudian membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan. Tempat pelekatan otot, bekerja sebagai pengungkit, sebagai penyokong berat badan, melindungi organ-organ seperti otak, sumsum tulang, belakang jantung, dan paru-paru. Kemudian tempat pembentukan sel-sel darah, sel-sel imunitas atau sumsum tulang. Kemudian juga berfungsi untuk menyimpan kalsium. Nah, itulah daripada fungsi rangka. Rangka manusia, kalau kita lihat dari skema tersebut bahwa ada dua bagian rangka manusia, yaitu rangka aksial, rangka spendikular. Sedangkan rangka aksial juga terbagi dari tulang tengkorak, kemudian tulang belakang, kemudian tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka spendikular itu terdiri dari tulang anggota gerak atas dan juga tulang anggota gerak bawah. Rangka tubuh manusia, kalau kita lihat, perhatikan gambar tersebut, ya, bahwa tampak depan tengkorak kita dan tampak belakang pada tengkorak belakang kita. Pada tengkorak depan terdiri dari tulang wajah, ya, tulang selangka, dan tulang belikat. Kemudian rangka juga terdiri dari tulang dada, adanya tulang rusuk, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta. Dan pada bagian anggota badan lainnya adalah tulang haha, tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, kemudian tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Itulah yang kita lihat di dalam gambar atau tengkorak, rangka, dan tulang belang tulang lain pada tubuh kita. Baik, sekarang tulang. Bentuk tulang ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Kemudian jenis tulang terdiri dari tulang rawan, tulang sejati. Kemudian tulang tengkorak manusia kita lihat terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, dan tulang pipi. Juga terdapat tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, rahang atas, dan rahang bawah. Tulang belakang manusia, kita lihat bagaimana bentuknya. Terdiri dari tulang atas atau disebut juga tulang atlas.
7 ruas tulang leher, kemudian 12 tulang punggung, tulang kelangkang, tulang ekor. Ada 5 ruas tulang pinggang, kemudian tulang belakang dan tulang ekor adanya di bawah. Baik, kita lanjutkan. Tulang dada dan tulang rusuk manusia terdiri dari kepala, tulang dada, kemudian tulang badan, tulang dada, tulang rusuk melayang, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk sejati. Itulah adalah tulang-tulang dada, tulang rusuk manusia. Kemudian pada bahu manusia pun terdapat tulang. Kita lihat gambarnya, tampak depan seperti gambar itu, di mana adanya tulang selangka dan tulang belikat. Ya. Pada tampak belakang kita lihat tulang belikat kita seperti itu. Nah, kemudian juga bahwa tulang anggota gerak atas itu terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, dan tulang telapak tangan. Nah, tulang anggota gerak bawah itu ada di kaki. Adanya tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Baiklah, kita lanjut. Nah, apa itu? Itu adalah tulang usus. Nah, kemudian ada tulang duduk dan tulang kemaluan. Tidak perlu dibahas lebih panjang. Baik, pada tulang manusia, bagaimana bentuknya? Nah, lihat gambar tersebut. Ada disebut dengan tulang pendek. Juga tulang pipa, bentuknya seperti itu. Kemudian tulang pipi, kita lihat bentuknya. Dan tulang tidak beraturan, yang bentuknya pun tidak beraturan. Jadi ada 4 bentuk tulang manusia. Bagian-bagian tulang pipa kita lihat adanya epifise. Ya. Kemudian saya geser. Ada yang disebut dengan metafise. Kemudian ada namanya diafise dan epifise. Nah, itulah bagian tulang pipa. Kita lanjut kembali. Struktur tulang. Pada struktur tulang kita lihat bagian penampang melintang terdapat periosteum. Kemudian juga ada tulang kompak dan tulang spons. Kalau kita lihat di bagian tersebut adanya canaliculi, osteosit, dan lacuna. Itu bagian-bagian daripada tulang. Di dalamnya terdapat struktur-strukturnya. Terdapat juga di situ, kalau kita lihat bagian melintang tersebut, saluran Hebers, kemudian juga adanya periosteum, pembuluh darah. Ya, ini menemukan tulang kompak. Baik, kita lanjutkan kembali. Jenis-jenis tulang. Jenis tulang kita lihat di sini ada tulang sejati atau tulang kompak. Kemudian ada namanya tulang rawan. Jadi jenis tulang ada 2, tulang sejati dan tulang rawan. Hubungan antara tulang dengan tulang kita sebut dengan sendi. Sendi terdiri dari komponen penunjang sendi dan juga
komponen penunjang sendi itu adanya ligamen, kemudian ada kapsul sendi, kemudian ada cairan sinovial namanya, dan juga ada tulang rawan hialin. Kemudian yang kedua, tipe persendian. Tipe persendian itu terdiri dari diartrosis, kemudian sinartrosis. Adapun diartrosis terdiri dari sendi peluru, kemudian sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, sendi luncur. Dan pada sinartrosis terdapat sinkondrosis, kemudian sinfibrosis. Bagian-bagian persendian insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, baiklah, itu saja pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita secara baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.